Hai, saya Radian Adrianto. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara membuat sistem RetroArch di microSD untuk perangkat game stick 4K. Video ini adalah kelanjutan dari pembahasan pada video bagian pertama. Daftar game-game yang muncul dalam sistem RetroArch, terutama di menu utama, cara pembuatannya akan dibahas pada video bagian 2 ini, karena memerlukan pembahasan yang lebih rinci. Apalagi jika Anda membuat sistem RetroArch pada microSD card berukuran 32 GB atau lebih, maka Anda perlu membuat daftar game-game untuk memudahkan pencarian salah satu game yang Anda mainkan. Dalam pembahasan kali ini, tidak akan membahas tentang pembuatan sistem RetroArch memakai kartu microSD berukuran 16 GB. Tetapi saya melanjutkan pembahasan menggunakan kartu microSD card berukuran 32 GB ini. Karena pada video bagian 1 sebelumnya, saya menggunakan kartu microSD berukuran 32 GB ini, yang rencananya akan saya isi dengan game-game PlayStation 1. Jadi, kartu microSD card ini hanya digunakan untuk bermain game-game PlayStation 1 saja. Sebelum lanjut ke pembahasan utama, pastikan nonaktifkan checklist Hide Extension for GNU File Types yang terdapat dalam Windows Explorer di laptop atau komputer. Sebelum itu, pastikan Anda sudah menonton video bagian pertama. Dalam video tersebut, saya sudah menunjukkan bagaimana cara membuat partisi sistem RetroArch di dalam microSD card menggunakan freeware SD Disk Tool dan software Disk Genius versi profesional. File image atau backup dari game stick serta freeware SD Disk Tool tersedia di deskripsi. Sedangkan software Disk Genius versi profesional silakan Anda cari sendiri di internet. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Di dalam kartu microSD card berukuran 32 GB sudah saya isi file-file ISO game PlayStation 1 yang berjumlah 53 game. Jika dilihat dalam direktori utama Windows Explorer di dalam laptop, akan terlihat kartu microSD card berukuran 32 GB saat ini kapasitasnya hanya tersisa sekitar 800-an MB saja. Sekarang kita kembali ke drive E. Di dalam folder ini sudah tersedia beberapa file ISO game PlayStation 1. File-file ISO game PlayStation 1 ini bisa Anda cari di internet. Tutorial cara mencari file-file ISO game PlayStation 1 tersedia banyak di YouTube. Di dalam folder ini terdapat game PlayStation 1 dengan format IMG, yang merupakan format file yang didukung oleh game stick 4K. Format IMG memiliki dua file pendukung, yaitu file format sub yang di dalamnya terdapat data-data tambahan, dan file format CCD. File format CCD ini jika dibuka dengan software bawaan Windows, yaitu Notepad, maka akan ditampilkan daftar setup dari file image ini. Jadi jika Anda mencari file ISO di internet, pastikan Anda mendapatkan file dalam format ini. Sedangkan di dalam folder ini adalah game PlayStation 1 dalam format ISO, yang merupakan format file yang didukung oleh game stick 4K. Jadi jika Anda mencari file ISO di internet, pastikan Anda mendapatkan file dalam format ini. Di dalam folder ini adalah image game PlayStation 1 dalam format bin, yang sayangnya tidak didukung oleh perangkat game stick 4K. File format ini memiliki satu file pendukung, yaitu CUE. File format CUE ini jika dibuka dengan software bawaan Windows, yaitu Notepad, maka akan ditampilkan setup daftar dari file image ini. Sedangkan dua file di bawahnya ini adalah file yang berisi daftar kode curang yang sayangnya tidak disupport oleh RetroArch di game stick, dan file teks yang berisi informasi alamat situs tempat download file ini. Lantas, folder di bawahnya ini juga berisi game PlayStation 1 dalam format bin yang terbagi dalam beberapa file dengan ekstensi bin. Di sini juga terdapat file yang berisi kode curang, tapi sayangnya tidak disupport oleh game stick 4K. Di sini juga terdapat file pendukung. Jika dibuka dengan Notepad, maka akan ditampilkan setup daftar dari file image ini. Di dalam folder ini juga terdapat game PlayStation dalam format bin yang terbagi dalam dua file. Ini ada file pendukungnya yang saya buka dengan Notepad. Di bawah ini terdapat file. Jika dibuka akan muncul daftar kode curang, tetapi sayangnya tidak disupport oleh game stick. Saat mencari game-game PlayStation, saya sarankan untuk menghindari format bin dan yang terbagi dalam beberapa file seperti ini. Untuk game PlayStation dalam format bin yang tidak terbagi dalam beberapa file seperti ini, Anda bisa merubah format filenya agar support dengan game stick 4K, yaitu menggunakan software Ultra ISO. Software ini bisa Anda cari di internet. Sekarang akan kita buka dahulu direktori game tersebut berada. Ini dia, sudah ketemu. Pilih file bin, buka menu tool, pilih convert, pilih clone CD, kemudian tekan tombol convert.
tunggu hingga proses konversi selesai. Kemudian tekan tombol OK. Kembali ke folder gamenya. Sekarang kita akan ubah gambar preview format JPG ini menjadi format PNG yang disupport oleh GameStick. Saya akan buka software bawaan Windows, yaitu Paint. Buka menu file, pilih Open, dicari gambarnya. Ini gambar gamenya, yaitu pria bodybuilder. Pilih menu file, Save As, pilih format PNG, dan tekan tombol Save. Kemudian akan saya tutup software bawaan Windows ini. Sekarang akan saya pilih file dengan ekstensi bin dan jewel, file format JPG, dan file yang berisi daftar kode curang ini. File teks ini juga akan saya pilih. Kemudian saya tekan tombol Delete pada keyboard. Ini adalah file-file yang dibutuhkan untuk GameStick 4K. Untuk file ini adalah bonus yang berisi musik, tapi format filenya tidak disupport oleh GameStick, jadi dihapus saja. Selesai. Sekarang file-file ini bisa dikopi ke dalam microSD card yang sudah dibuat untuk perangkat GameStick. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Akan saya tunjukkan bagaimana memasukkan nama-nama game PlayStation 1 ke dalam sistem RetroArch. Ini adalah file ISO atau image dari game-game PlayStation 1. Total ada 53 game. Sekarang buka file database GameDB. Di sini letaknya. Agar file ini bisa terbuka, Anda harus menginstal freeware DB Browser. Link download sudah saya sediakan di deskripsi. Seperti ini tampilannya file database di dalam freeware DB Browser. Sebentar, saya rapikan dulu. Sekarang buka tab Browse Data. Ini ada tampilan daftar game-game yang berasal dari sistem RetroArch yang sudah saya tunjukkan di video bagian 1. Saya buka dulu folder game yang di dalamnya terdapat file-file ISO game PlayStation 1. Kembali ke freeware DB Browser. Kolom-kolom yang berisi daftar game ini akan saya hapus dulu menggunakan tombol ini. Saya pilih kolom pertama, lantas tekan tombol ini beberapa kali hingga semua kolom terhapus. Setelah itu, tekan tombol ini untuk menambah kolom baru. Di sini saya ketik angka 1, dan di kolom ini akan saya ketik nama game PlayStation 1 favorit saya yang akan saya tempatkan di daftar dengan posisi urutan paling atas. Setelah itu, tekan tombol ini untuk menambah kolom baru. Ini ada game kedua kesukaan saya, tetapi karena nama gamenya panjang, akan saya copy saja nama filenya. Tekan tombol kanan mouse dan pilih rename. Arahkan kursor di sini, tekan tombol kanan mouse dan pilih copy. Kembali ke freeware DB Browser, pilih kolom ini, tekan tombol kanan mouse dan pilih paste. Lalu tekan tombol apply. Pilih kolom ini, kemudian ketik angka 2. Jangan lupa untuk selalu tekan tab ini agar perubahan database tersimpan. Sebentar, saya rapikan dahulu. Lantas, kembali ke folder game. Di dalam folder PS1, ini adalah judul game favorit saya yang ketiga. Kembali ke freeware DB Browser, tekan tombol ini untuk menambah kolom baru. Di kolom ini ketik angka 3, pilih kolom ini dan ketik judul game favorit yaitu Tomb Raider 3. Kita tekan tombol ini lagi untuk menambah kolom baru. Pilih kolom ini dan ketik angka 4. Ini adalah judul game favorit saya yang keempat. Akan saya ketik judulnya. Sekarang akan saya cari dulu game favorit saya yang kelima. Ini dia. Kembali ke freeware DB Browser, tekan tombol ini untuk menambah kolom baru. Pilih kolom ini dan ketik angka 5. Kemudian pilih kolom ini, lalu pilih bagian ini dan ketik judul game favorit tersebut. Kemudian tekan tombol apply. Setelah itu, buka folder game yang terdapat file-file ISO game PlayStation 1. Ini adalah game favorit saya yang keenam. Pilih ini, kemudian tekan klik kanan mouse dan pilih rename. Arahkan kursor ke sini, kemudian klik kanan mouse dan pilih copy. Buka freeware DB Browser, tekan tombol ini untuk menambah kolom baru. Pilih kolom ini dan ketik angka 6. Pilih kolom ini, kemudian pilih bagian ini dan tekan tombol kanan mouse. Lantas pilih paste dan tekan tombol apply. Jangan lupa selalu tekan tab ini untuk menyimpan perubahan database. Setelah itu, pilih semua daftar game ini. Saya tekan tombol Ctrl dan tombol C di keyboard secara bersamaan untuk mengcopy ke 6 daftar game ini. Kemudian, tekan pada bagian ini dan pilih tabel urutan nomor 3. Dalam tabel ini sudah terdapat kolom-kolom yang berisi daftar game yang saya tunjukkan di video bagian pertama. Saya akan hapus semua daftar game ini. Kemudian tekan tombol ini untuk menambah 6 kolom baru. Pilih kolom bagian pertama, tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih paste dan pilih tombol yes. Sebentar, saya rapikan dulu. Tekan tab ini untuk menyimpan perubahan database. Kemudian tekan bagian ini
dan pilih tabel urutan nomor 3 dari bawah. Di tabel ini sudah terdapat daftar game yang sayangnya sudah tidak ada karena sudah saya ganti game-game PlayStation 1 semua. Jadi akan saya hapus semua daftar game ini. Kemudian tekan tombol ini 6 kali untuk membuat 6 kolom baru. Pilih kolom pertama, kemudian tekan tombol kanan mouse, lalu pilih paste dan pilih tombol yes. Sebentar, saya rapikan dulu. Tekan tab ini untuk menyimpan perubahan database. Lantas pilih bagian ini dan pilih tabel nomor pertama dari bawah. Di dalam tabel ini sudah terdapat kolom-kolom yang berisi daftar game yang akan saya hapus karena gamenya tidak ada. Kemudian tekan tombol ini 6 kali untuk membuat 6 kolom baru. Pilih kolom bagian pertama, tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih paste dan pilih tombol yes. Sebentar, saya rapikan dulu. Kemudian pilih ini dan pilih tabel nomor 2 dari atas. Di dalam tabel ini sudah terdapat kolom-kolom yang berisi daftar game. Akan saya hapus dulu. Setelah itu tekan tombol ini 6 kali untuk membuat 6 kolom baru. Pilih kolom bagian pertama, tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih paste dan pilih tombol yes. Sebentar, akan saya rapikan dulu. Setelah itu tekan bagian ini dan pilih tabel keempat. Di dalam tabel ini sudah terdapat daftar game yang akan saya hapus semuanya. Setelah itu tekan tombol ini 6 kali untuk membuat 6 kolom baru. Pilih kolom bagian pertama, tekan tombol kanan mouse dan pilih paste. Kemudian tekan tombol yes. Sebentar, akan saya rapikan dulu. Setelah itu ubah nama-nama game yang terdapat dalam tabel ini menggunakan format memakai huruf kecil semua dan angka, serta tidak ada spasi dan tanpa memakai tanda baca seperti tanda petik, tanda seru, tanda tanya, dan seterusnya. Jika dalam tabel ini terdapat nama-nama game yang menggunakan huruf besar, maka huruf besar tersebut harus diganti menjadi huruf kecil semua. Tekan tab ini untuk menyimpan perubahan database, kemudian tekan bagian ini untuk kembali ke tabel urutan nomor 2 dari atas. Di dalam tabel ini, pilih 6 kolom yang terdapat pada baris pertama. Kemudian tekan tombol kanan mouse dan pilih copy. Setelah itu pilih kolom pertama pada baris keempat, tekan tombol kanan mouse, lalu pilih paste dan pilih yes. Pilih kolom pertama baris kelima, tekan tombol kanan mouse, lalu pilih paste dan pilih yes. Pilih kolom pertama baris ke-6, tekan tombol kanan mouse, lalu pilih paste dan pilih yes. Pilih kolom pertama pada baris ketiga, kemudian isi ekstensi file game berdasarkan nama dari gamenya tersebut. Untuk game nomor 1, ekstensinya adalah ISO. Sekarang kita buka folder game untuk melihat ekstensi dari judul game yang ketiga, yaitu IMG. Untuk game yang kelima juga memakai ekstensi yang sama, yaitu MG. Akan saya tulis dulu. Sekarang kita buka folder game untuk melihat ekstensi dari judul game yang keenam, yaitu IMG. Baik, akan saya ketik dahulu. Sekarang kita buka folder game untuk melihat ekstensi dari judul game yang keempat, yaitu IMG. Saya ketik dulu. Sekarang kita buka folder game untuk melihat ekstensi dari judul game yang kedua, yaitu ISO. Sebentar, saya ketik dahulu. Tekan tombol apply. Selesai. Untuk baris nomor 7 dikosongi saja. Untuk pengisian baris 8, baris 9, dan 11 harus melihat file daftar jenis game. Saya buka kembali drive E yang terdapat dalam laptop saya. Ini filenya. Saya ekstrak dahulu. Kemudian saya refresh. Saya buka folder hasil ekstrak dan akan saya buka file ini. Buka tab browse data dan di dalam ini terdapat daftar jenis game-game yang disupport oleh perangkat GameStick 4K. Sedangkan ini ada daftar game PlayStation 1 yang dibutuhkan untuk mengisi kolom di dalam file GameDB. Sebentar, saya akan atur dulu windownya. Oke. Kembali ke direktori micro SD card ukuran 32 GB, buka folder game dan buka file GameDB. Pilih kolom ini dan ketik angka 4. Pilih kolom ini dan ketik angka 9. Pilih kolom ini dan ketik angka 0. Sekarang pilih kolom ini, tekan tombol kanan mouse dan pilih copy. Kembali ke file GameDB. Pilih kolom ini, tekan tombol kanan mouse dan pilih paste. Sekarang pilih keempat kolom ini di baris 8, 9, 10, 11, tekan tombol kanan mouse dan pilih copy. Pilih kolom di bawah ini, tekan tombol kanan mouse, lantas pilih paste, kemudian pilih yes.
Setelah itu, lakukanlah hal yang sama pada kolom ketiga, keempat, kelima, dan keenam di bawahnya, dan tekan selalu tombol yes. Jangan lupa tekan tab ini untuk menyimpan database yang sudah diedit dan selesai. Perlu dicatat, di dalam microSD card ini masih banyak game-game yang belum saya masukkan ke dalam database, dan saya hanya memasukkan 6 game saja. Akhirnya 53 game PlayStation 1 nama-namanya sudah saya masukkan ke dalam database. Seperti ini hasilnya. Sekarang tekan bagian ini, kemudian pilih tabel ke-6. Di dalam tabel total ini saya ketik angka 53 yang merupakan jumlah total game PlayStation 1 yang terdapat dalam microSD card ini. Lantas tekan tab ini untuk menyimpan database yang sudah diedit. Kemudian saya akan buka tabel kedua dari atas. Di sini terlihat saya sudah memasukkan ekstensi dari file-file game PlayStation 1 yang terdapat dalam microSD card ini dengan cara copy paste nama dari filenya seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Kemudian akan saya pilih kolom ke-7 baris pertama hingga kolom ke-53. Lantas tekan tombol kanan mouse dan pilih copy. Setelah itu pilih kolom ke-7 baris ke-4, tekan tombol kanan mouse, lalu pilih paste dan tekan tombol yes. Kemudian pilih kolom ke-7 baris ke-5, tekan tombol kanan mouse, lalu pilih paste dan tekan tombol yes. Setelah itu, pilih kolom ke-7 baris ke-6, tekan tombol kanan mouse, lalu pilih paste dan tekan tombol yes. Untuk baris ke-7 dikosongi saja. Seperti ini hasilnya. Sebentar, akan saya gulir dulu ke kanan. Setelah itu, pilih kolom ke-6 baris ke-8, 9, 10, 11, lalu tekan tombol kanan mouse dan pilih copy. Pilih kolom di bawahnya, kemudian tekan tombol kanan mouse, lalu pilih paste dan pilih tombol yes. Lakukanlah cara serupa untuk kolom di bawahnya, yaitu klik kanan mouse dan pilih paste, atau dengan cara menekan tombol Ctrl dan tombol V di keyboard secara bersamaan untuk paste. Sebentar, akan saya gunakan cara yang lebih cepat. Pilih kolom pertama ini, kemudian pilih semua kolom ini, tekan tombol kanan mouse dan pilih copy. Kemudian saya pilih kolom ini, klik kanan mouse dan pilih paste. Lantas pilih tombol yes. Sebentar, saya gulir ke bawah, kemudian saya pilih kolom ini, lalu tekan tombol kanan mouse dan pilih paste. Lalu pilih tombol yes. Setelah itu, pilih kolom ini, lalu tekan tombol kanan mouse dan pilih paste. Lalu tekan tombol yes. Setelah itu akan saya pilih kolom ini dan pilih kolom di baris 8, 9, 10, 11, lalu tekan tombol kanan mouse dan pilih copy. Setelah itu pilih kolom ini dan tekan tombol Ctrl dan tombol V secara bersamaan untuk paste. Kemudian saya tekan tombol yes. Saya melakukan paste hingga baris terakhir ini. Dan akhirnya selesai. Tidak lupa untuk menekan tab ini untuk menyimpan database yang sudah diedit. Kemudian saya akan tekan bagian ini dan akan saya periksa tabel-tabelnya. Tekan tombol ini lagi dan periksa apakah tabel ke-6 tidak berubah. Ternyata berubah. Saya ketik lagi angka 53 dan tekan tab ini untuk menyimpan database yang sudah diedit. Sebentar, saya akan pilih tabel ini. Tidak ada perubahan dan akan saya periksa tabel ke-6 dan ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Akhirnya proses pengisian nama-nama game yang terdapat dalam microSD card ini ke dalam file database GameDB sudah selesai. Akan saya tutup dahulu freeware ini dan kartu microSD card ini siap dicoba pada perangkat game stick. Seperti inilah tampilannya setelah kartu microSD card buatan tadi dimasukkan ke dalam perangkat game stick 4K. Daftar game diurut mulai dari game favorit saya yang berada di posisi atas sesuai dengan apa yang saya input di dalam file database GameDB. Jika Anda sudah membuat sendiri kartu microSD untuk game stick 4K seperti yang sudah saya tunjukkan pada video bagian 1, dan kemudian Anda menambahkan file-file ISO game PlayStation 1 ke dalam microSD card buatan tadi tanpa memasukkan nama-nama game ke dalam file database GameDB, maka file-file pendukung milik image game PlayStation 1 akan ditampilkan pada posisi teratas. Dalam sistem RetroArch buatan saya ini yang berisi 53 game-game PlayStation 1, file-file pendukung dengan format CCD dan SAP berada di posisi belakang setelah urutan nomor 53. Seperti yang Anda lihat, daftar urutan game-game setelah urutan nomor 53 ini tidak bisa dimainkan sama sekali. Karena daftar game yang memiliki dua nama yang sama ini adalah file pendukung format IMG. Saat saya memainkan beberapa game PlayStation 1 pada perangkat game stick 4K,
saya menyadari ada beberapa tombol pada gamepad yang tertukar. Jadi sebelum bermain game-game PlayStation 1, pastikan Anda menekan tombol Start dan tombol Select secara bersamaan. Kemudian pilih menu Controls. Setelah itu gulir ke bawah dan pilih Load Remap File. Pilih PCSX, kemudian pilih PS1. Kemudian kembali ke game. Dan setelah itu, game PlayStation 1 ini nyaman dimainkan karena letak posisi tombol-tombol yang terdapat dalam gamepad sudah sesuai, yaitu tombol segitiga untuk menembak ke arah atas, tombol kotak untuk menembak ke arah kiri, tombol lingkaran untuk menembak ke arah kanan, dan tombol silang untuk menembak ke arah belakang. Begitulah cara membuat sistem RetroArch pada kartu microSD untuk perangkat game stick yang terbagi ke dalam video 1 dan video 2 versi PlayStation ini. Saya Raden Andrianto, sampai jumpa.